head back, tell everyone what's happening. They got inside the walls. I'm here. What's going on back there? Half of them broke off. They're going to... Crazy? No, I think he's dangerous. Episode ini dimulai dengan diperlihatkannya Daryl, Sasha, dan Abraham yang masih menjalankan misi menggiring zombie ke zona hijau. Setelah mereka memastikan berhasil menggiring zombie sejauh 20 mil melampaui zona hijau, mereka berputar arah melewati pertigaan di kilometer 642 menuju ke Alexandria. Di pertengahan jalan, tiba-tiba kendaraan mereka diserang dengan tembakan dari kelompok yang tidak dikenal. Daryl terjatuh dari motornya, namun Daryl berhasil bangkit kembali dan kabur menggunakan motornya. Di belakang Daryl terlihat sebuah mobil yang mengejarnya. Sedangkan Sasha dan Abraham, mobil mereka menabrak tembok. Mereka terpisah. Abraham dan Sasha membalas tembakan itu, setelah itu mereka keluar dari mobilnya. Abraham tersenyum saat berhasil mengalahkan para penjahat. Sasha mengajak Abraham untuk segera meninggalkan tempat itu sebelum kelompok lain datang. Begitu juga dengan Daryl. Dia berhasil mengelabui mobil yang mengejarnya dengan masuk ke dalam hutan. Daryl sangat kelelahan, ia pun terjatuh. Tiba-tiba terdengar suara zombie dari sampingnya. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Daryl mendorong motornya, sepertinya ia sudah kelelahan. Daryl mencoba menghubungi Sasha dan Abraham, namun tidak ada jawaban. Akibat terjatuh tadi, tangan Daryl terluka. Ia lalu melepas jaketnya untuk melihat luka tersebut. Daryl mendengar ada suara yang mencurigakan. Ia lalu menyembunyikan motornya di semak-semak. Ia mengambil tas dan senjatanya. Dengan perlahan, Daryl mendekati sumber suara itu. Ternyata ada dua wanita yang sedang bersembunyi dengan wajah yang ketakutan. Mereka lalu mengangkat kedua tangannya. Tak disangka dari belakang ada seseorang yang memukul Daryl dengan kayu hingga pingsan. Saat Daryl sadar, kondisi Daryl sudah dalam keadaan tangan terikat dan sedang ditodong senjata. Pria tersebut meminta Daryl bangun dan mengikuti mereka. Tiga orang itu mengira bahwa Daryl adalah salah satu anggota kelompok yang sedang mengejar mereka. Dan Daryl akan mereka jadikan sandera, yang nantinya akan ditukar jika mereka tertangkap. Mereka membawa Daryl ke suatu tempat untuk menjemput temannya yang bernama Pete. Setelah sampai di lokasi yang mereka tuju, mereka kecewa karena semua orang di tempat itu sudah berubah menjadi zombie. Mereka bertiga lalu berunding. Tiba-tiba salah satu wanita itu pingsan. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Daryl untuk lari dengan membawa tas yang berisi busurnya. Laki-laki itu beberapa kali menembak ke arah Daryl. Untungnya semua tembakan itu meleset. Setelah Daryl berhasil menjauh dari sana, Daryl lalu melepaskan ikatan tangannya. Ia mencoba menghubungi Sasha dan Abraham kembali, namun lagi-lagi tidak ada jawaban dari mereka. Tiba-tiba ada satu zombie yang menghampirinya. Dengan susah payah Daryl mengeluarkan busur panahnya dari dalam tas. Sampai zombie sudah berada di dekatnya, ia baru berhasil mengambil panahnya dan membunuh zombie tersebut. Daryl melihat ada kotak obat di dalam tas yang ia bawa. Di sisi lain terlihat Sasha dan Abraham mencari Daryl. Mereka hanya menemukan bekas jatuhnya Daryl, beberapa selongsong peluru dan tetesan darah.
Abraham berpikir bahwa Daryl terluka tapi berhasil lolos karena mereka tidak menemukan motornya di sana. Menurut Abraham, kelompok yang tadi menyerang bukan memburu mereka, mungkin sedang mengejar seseorang. Sasha beberapa kali menghubungi Daryl namun tidak ada jawaban juga. Abraham berpikir mungkin Daryl sudah pulang kembali ke Alexandria, meninggalkan mereka. Namun Sasha membantahnya, ia yakin bahwa Daryl tidak mungkin melakukan hal itu. Sasha mengajak Abraham untuk menunggu Daryl. Mereka lalu mencari sebuah bangunan untuk dijadikan tempat persembunyian. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah bangunan. Sebelum masuk, Sasha memberi tanda agar Daryl mudah untuk menemukannya. Setelah diperiksa, ternyata tempat itu aman untuk dijadikan tempat untuk beristirahat. Abraham menemukan sebuah baju seragam pejabat. Terlihat Sasha duduk santai memandangi zombie yang terjebak di ruang kaca. Sasha memilih untuk beristirahat, sedangkan Abraham yang berjaga-jaga. Sasha mencoba merebahkan badannya untuk tidur. Namun ia tidak bisa tidur. Akhirnya mereka mengisi waktu dengan mengobrol tentang masalah yang mereka hadapi. Mulai saat itu mereka mulai dekat. Di sisi lain, Daryl memutuskan untuk mengembalikan tas yang berisi kotak obat tersebut. Daryl menukar tas tersebut dengan pistol yang dimiliki oleh pria itu. Setelah semua selesai, Daryl segera pergi dari sana. Namun belum jauh ia berjalan, tiba-tiba ada mobil datang. Mereka adalah kelompok yang sedang memburu 3 orang itu. Daryl kemudian menolong mereka dengan membantunya bersembunyi. Dengan pengalaman dan kecerdikannya, Daryl memancing salah satu dari mereka hingga tangan orang itu tergigit oleh zombie dan diamputasi. Mereka lalu pergi meninggalkan tempat itu. Melihat semua kejadian itu, laki-laki tersebut sadar bahwa Daryl bukanlah bagian dari kelompok yang mengejar mereka. Ia merasa bersalah telah memukul dan mengikat dan mengancam untuk membunuh Daryl. Daryl juga berani mengambil resiko dengan mengembalikan tas mereka. Scene beralih di tempat bersembunyiannya. Abraham sedang berjaga. Ia memantau sekeliling dari jendela. Ia melihat ada satu zombie dengan seragam tentara tergantung dengan perutnya menancap di besi. Di punggung zombie itu terdapat basoka. Ia kemudian pergi melihatnya. Di sana ia menemukan banyak sekali basoka di mobil. Ia juga menemukan cerutu. Melihat bahwa zombie itu tidak bisa melukainya, ia sedikit bermain-main dengannya. Ia juga berteriak di depan zombie tersebut. Setelah ia puas, ia pun berhenti dan sejenak menikmati cerutu tersebut. Beberapa saat kemudian, Abraham kembali dengan membawa senjata yang ia temukan. Sasha menanyakan asal senjata itu. Dengan tersenyum, Abraham berkata bahwa senjata itu dia dapatkan dari kebodohan seseorang. Dengan santai, Sasha menjawab perkataan Abraham bahwa kesadaran diri itu adalah hal yang indah. Mereka pun mulai membicarakan kelompok Rick. Abraham mengenal Rick dan kelompoknya. Apapun yang terjadi di Alexandria, mereka pasti bisa menanganinya. Rick pasti melakukan dengan caranya sendiri. Abraham ingin agar mereka bisa hidup tenang dengan adanya dinding, meja makan, dan semua yang ada di Alexandria. Dia berharap semua itu akan berlanjut selama bertahun-tahun. Abraham juga berkata bahwa dia mulai menyukai Sasha, namun Sasha hanya merespon dengan senyuman manisnya. Di sisi lain, terlihat Daryl. Ia menanyakan kelompok yang mengejar mereka. Ternyata dulunya mereka hidup bersama dengan baik. Sebelum akhirnya wabah zombie merubah segalanya, sifat asli manusia mulai kelihatan. Melakukan apapun demi untuk bertahan hidup. Obrolan mereka berhenti saat Tina berlari melihat bangunan yang hancur. Ternyata bangunan itu adalah rumah yang ditempati Carla dan Deli, teman mereka. Sejenak mereka terhanyut dalam kesedihan karena kehilangan orang-orang yang terdekat. Tina lalu mendekati 2 mayat sahabatnya itu. Namun tiba-tiba mayat tersebut hidup kembali menjadi zombie dan menggigitnya.
Daryl mendekat dan membunuh kedua zombie itu, namun Tina tidak bisa mereka selamatkan. Pria itu lalu menggali tanah untuk mengubur mayat teman-temannya. Dalam kesempatan itu, Daryl memberikan 3 pertanyaan yang wajib dijawab sebelum mereka bergabung dengan kelompoknya. Berapa zombie dan manusia yang pernah mereka bunuh? Pria itu lalu menjawab bahwa ia sudah membunuh banyak zombie, namun belum pernah membunuh manusia satupun. Daryl lalu memberikan pertanyaan terakhir, yaitu kenapa? Pria itu berkata bahwa pembunuhan manusia tidak akan merubah apapun. Daryl kemudian menjelaskan, ia memiliki komunitas di mana saat ini dia dan kelompoknya tinggal. Di tempat itu manusia masih bersikap sewajarnya. Sepertinya Daryl berniat mengajak mereka bergabung dengan kelompoknya. Singkat cerita, Daryl sudah berada di tempat di mana dia menyembunyikan motornya. Mereka akan berjalan menemui Sasha dan Abraham. Namun saat ini Daryl tidak tahu keberadaan mereka, dan mereka akan mencarinya. Namun pria itu tidak percaya kepada Daryl. Dari spion motornya, Daryl melihat pria itu mengarahkan pistol kepadanya. Daryl lalu bersiap. Pria itu meminta Daryl untuk memberikan panahnya. Dia mengancam Daryl. Setelah Daryl memberikan panahnya, pria itu lalu menghidupkan motor Daryl dan pergi dari sana bersama dengan teman wanitanya. Udah ditolong, malah kayak gitu. Daryl lalu melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, Daryl menemukan sebuah petunjuk. Setelah diperiksa, akhirnya Daryl menemukan sebuah truk yang tertutup rimbunan pohon. Ia pun akan mengendarai truk itu. Di sisi lain terlihat Sasha dan Abraham. Abraham memperlihatkan dirinya yang memakai baju seragam pejabat. Sasha tersenyum. Tiba-tiba mereka mendengar suara mobil. Mereka pun bersiap. Ternyata yang datang adalah Daryl. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju Alexandria secara bersama-sama. Daryl mencoba menghubungi teman-temannya dengan menggunakan walkie-talkie-nya. Di sana dia mendengar suara orang meminta tolong. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 7. Episode ini dimulai dengan diperlihatkannya Glenn yang sedang dikerumuni oleh para zombie. Ternyata saat ia jatuh tubuhnya tertimpa mayat Nicholas, sehingga ia terlindungi dari gigitan zombie yang memakan tubuh Nicholas. Glenn berusaha bersembunyi di bawah box dan menyelamatkan dirinya. Ada satu zombie yang mengetahui keberadaannya dan mencoba menyerang Glenn. Namun dengan mudah ia berhasil menyingkirkan zombie tersebut. Glenn lalu bersembunyi sampai para zombie pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya saat Glenn merasa bahwa tidak ada zombie lagi, Glenn keluar dengan tenaga yang tersisa. Ia mencari sisa minuman dan mencari senjatanya. Terlihat Enid melempar minuman dari atas bangunan, namun lemparannya tak sempurna sehingga Glenn tidak dapat menangkap air tersebut. Hingga air tersebut terbuang sia-sia. Glenn pun mengikutinya dan ia lalu mencari Enid di sebuah rumah sambil memanggil namanya. Enid memberikan minuman di tempat persembunyiannya tanpa menemui Glenn. Glenn menanyakan apa yang telah terjadi di Alexandria. Kenapa Enid bisa berada di luar sekarang ini? Apa yang terjadi di sana? Karena Glenn mendengar suara tembakan dari sana. Enid selalu memberitahu bahwa ada yang menyerang Alexandria. Mereka adalah kelompok manusia, bukannya zombie. Banyak sekali orang yang dibunuh oleh kelompok itu. Glenn sangat mengkhawatirkan keadaan istrinya yaitu Maggie yang saat ini berada di sana. Karena ia mendengar beberapa kali suara tembakan dari arah pemukiman Alexandria. Enid sudah tidak lagi menjawab pertanyaan Glenn. Ternyata Enid sudah meninggalkan rumah itu melalui jendela. Kemudian Glenn melompati tangga berusaha mengejarnya. Namun Enid sudah pergi menjauh. Glenn pun berusaha mengejarnya dan film pun baru dimulai. Di Alexandria, Rick sedang berkeliling mengecek kondisi dinding.
Ia melihat Morgan yang sedang latihan Aikido. Rick menyapanya dan mereka hanya saling senyum saja. Terlihat Maggie sedang menjaga menara. Rick naik menghampirinya. Ia menyarankan agar Maggie tidak setiap hari berada di sana. Maggie berharap dari menara bisa melihat tanda kedatangan Glenn suaminya. Rick lalu menenangkan Maggie dan menyuruh Maggie agar tetap optimis bahwa Glenn, Daryl, Sasha, dan Abraham pasti akan kembali. Mereka sangat berpengalaman dalam menghadapi kesulitan di jalan. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah terus menjaga agar Alexandria tetap aman dari zombie dan memberikan jalan masuk ketika mereka pulang. Di tempat lain, Glenn melanjutkan perjalanannya. Ia terhenti di pagar pembatas yang dulu dilewati oleh Mason dan teman-temannya. Di sana ia melihat warga Alexandria yang sudah menjadi zombie. Glenn pun membunuhnya. Kemudian ia menemukan secari kertas yang berisi pesan dari orang itu untuk istrinya yang pernah diberikan kepada Mason. Glenn pun pergi dari sana dengan hati yang sedih. Di saat yang sama, Gabriel sedang memasang kertas yang berisi pengumuman seruan untuk berdoa mengelilingi panel surya jam 1 siang. Namun Rick melepas kertas yang telah dipasang Gabriel. Setelah itu, Rick pergi dari sana. Gabriel pun memasangnya kembali. Terlihat Rick membawa Carl dan Ron untuk berlatih menggunakan pistol untuk melindungi diri mereka dari bahaya yang akan mereka hadapi. Di sisi lain, Morgan mendatangi rumah Dennis. Ia terlihat meminta bantuan ke Dennis. Dennis pun keluar menemuinya. Namun belum sempat ia mengatakannya, Rick datang dan mengajaknya untuk mengobrol. Morgan dibawa ke suatu ruangan yang di sana sudah ada Carol dan Mason. Saat Rick di mobil RV menggiring zombie, tiba-tiba ada 5 orang yang menyerangnya dan mengakibatkan mobil RV rusak. Dan akhirnya usaha Rick gagal dan menyebabkan ribuan zombie mengepung Alexandria. Ternyata yang menembaki Rick adalah kelompok Wolf yang dibiarkan Morgan kabur dari Alexandria. Morgan tidak mau membunuh manusia, namun akibatnya banyak nyawa yang terancam setelahnya. Carol pun mengingatkan orang-orang itu adalah orang yang jahat, karena mereka banyak membunuh orang, membakar orang hidup-hidup dan memutilasi tubuh manusia. Morgan meyakini bahwa semua orang bisa berubah menjadi lebih baik, karena semua orang mempunyai kehidupan yang berharga, dan mungkin setiap manusia bisa berubah menjadi yang ia inginkan. Namun mereka bertiga mendesak agar Morgan bisa membunuh manusia jahat. Namun Morgan tetap tidak bisa melakukannya. Ia memilih keluar dari Alexandria daripada harus membunuh manusia. Terlihat di luar ada kerusakan parah yang terjadi di pagar Alexandria. Namun Rick dan yang lain belum mengetahui hal itu. Beberapa saat kemudian, Mason dan Rick sedang merencanakan sesuatu untuk menghadapi para zombie. Rick memprioritaskan anggotanya saja yang akan dilindungi. Ia tidak begitu peduli dengan warga lain yang ada di Alexandria. Namun Mason tidak setuju dengan usulan Rick, karena mereka telah hidup bersama-sama. Sudah seharusnya mereka juga saling menjaga dan menyelamatkan warga lainnya. Tidak lama kemudian, Diana datang membawa gulungan kertas yang berisi rencananya untuk mengeluarkan seluruh warga Alexandria dari kepungan zombie, agar Alexandria bisa terus bertahan. Ia memberikannya ke Mason. Diana lalu pergi dari sana. Di sisi lain, Rosita mulai mengajari warga asli Alexandria dan Eugene. Mereka mulai berlatih menggunakan senjata agar mereka tetap bisa bertahan hidup menghadapi para zombie. Mereka memulai dengan menggunakan parang. Di sini Rosita melihat rasa ketakutan di wajah Eugene karena hal itu baru pertama kali dilakukannya. Rosita lalu memberitahu kepadanya untuk tak takut menghadapi kehidupan yang keras dan berusaha melindungi yang lain dan dirinya sendiri. Di lain sisi, di tempat persembunyiannya, Enid sedang termenung. Ia memperhatikan tulisan GSS yang setiap saat ditulis. Saat Enid mau keluar, ternyata di depan rumah sudah banyak sekali zombie. Tiba-tiba ada yang menyergapnya dari belakang. Ternyata dia adalah Glenn. Glenn memaksa Enid untuk pulang bersamanya ke Alexandria, dan ia tidak mau meninggalkannya sendirian.
Namun Enid menolaknya, lalu dia menodongkan pistol ke arah Glenn dan menyuruhnya pergi dari sana. Tiba-tiba saat Enid lengah, Glenn merampas pistolnya dan mengajak Enid pulang bersama-sama. Mereka jalan menuju ke Alexandria. Di Alexandria, terlihat Rick dibantu oleh Tobin mencoba memperbaiki pagar agar bisa menahan para zombie lebih lama lagi. Sisi lain, di tengah jalan, Enid menjumpai zombie yang sudah tak berdaya. Ia menusuk kepala zombie itu. Glenn hanya bisa menatap perbuatan ini. Enid kemudian mengambil balon hijau yang dipasang Rick saat menggiring zombie. Ia akan menggunakannya untuk mengalihkan perhatian zombie. Dulu Glenn menaruh banyak balon dan tabung helium di semak-semak di dekat mereka. Enid lalu menemukannya. Ia lalu memulai meniup beberapa balon dan mengikat balon itu di atasnya. Di Alexandria, terlihat Rick sedang memperbaiki pagar bersama Tobin, sambil mengatakan kekagumannya saat pertama kali Rick datang ke Alexandria. Rick terlihat hebat dalam mengawasi situasi, walaupun penampilan Rick terlihat menakutkan. Tidak seperti warga Alexandria yang hanya bersembunyi dan ketakutan. Dan Tobin mulai mengerti yang dikatakan Rick dan meminta agar Rick tidak menyerah terhadap warga Alexandria. Terlihat Ron menyelinap ke gudang senjata. Ia mengelabui Olivia yang sedang menjaga tempat itu. Ron lalu mencuri beberapa peluru. Kembali pada Glenn dan Enid, di mana mereka melihat banyak sekali zombie yang sudah mengepung Alexandria. Di sini Enid tak mau kembali ke Alexandria. Enid takut dan putus asa terhadap semua yang telah terjadi di dunia ini. Karena menurutnya dunia ini sudah hancur. Ia akan membiarkannya. Namun Glenn dengan optimis menyadarkan ini, dunia ini tidak akan hancur. Kita harus bertahan hidup. Di dinding Alexandria masih berdiri kokoh, dan rumah-rumah di dalamnya juga masih utuh. Mereka akan mencari tahu apa yang terjadi. Di dalam Alexandria, Spencer terlihat sedang melakukan hal bodoh, di mana Spencer bergelantungan ingin keluar dari Alexandria. Rick dan Tobin yang melihatnya mencoba menghentikan Spencer. Warga yang lain juga melihatnya. Spencer bergelantungan di atas ribuan zombie. Namun saat hampir sampai di ujung tali, tiba-tiba pengaitnya terlepas dan Spencer pun terjatuh di kerumunan zombie. Rick membantunya dengan menarik tali yang dipegang oleh Spencer. Dengan cepat, Tara membantu menembaki zombie yang menyerang Spencer. Beruntung sekali Spencer bisa ditarik kembali ke atas. Terlihat Morgan juga datang untuk membantunya. Di sini Rick memarahi Tara yang membahayakan dirinya. Namun Tara malah memberikan fuck kepadanya. Ternyata Spencer berusaha pergi menggunakan mobil dan menggiring para zombie menjauh dari tempat itu. Namun usahanya gagal. Dan Rick pun menasihatinya, jika ia memiliki ide, Spencer harus memberitahukan kepada Rick terlebih dahulu. Setelah kejadian itu, Morgan kembali mendatangi Dennis. Ia menceritakan ke Dennis bahwa ada orang yang ia sembunyikan di rumahnya. Dan orang itu membutuhkan bantuan Dennis untuk mengobati lukanya. Dennis pun menyanggupi hal itu. Mereka berdua lalu menuju ke rumah Morgan. Terlihat Carol yang menggendong Judith. Carol mencurigai Dennis yang berjalan mengikuti Morgan. Ia pun lalu membuntuti mereka. Karena Carol merasa ada yang tidak beres. Carol menitipkan Judith kepada Jesse. Setelah itu ia pergi ke rumah Morgan. Carol lalu mencoba membuka pintu menggunakan kunci cadangan. Namun Morgan menghadangnya dengan berdiri di depan pintu. Carol menanyakan siapa yang disembunyikan oleh Morgan. Namun Morgan hanya terdiam saja. Di sisi lain terlihat Ron mengikuti Carl dari belakang menggunakan pistolnya yang diambil dari gudang senjata. Sepertinya dia berniat jahat kepada Carl. Di tempat lain, Rick meminta maaf kepada Tara karena memarahinya. Tara pun memaafkan Rick. Di sini juga terlihat Diana yang menemui Rick. Rick menceritakan kejadian tentang Spencer dan dia menyelamatkan Spencer karena ini adalah anaknya Diana. Namun Diana tahu bahwa itu bukan jawaban Rick yang sesungguhnya. Di halaman Alexandria, orang-orang melihat balon hijau terbang di atas pemukiman mereka. Itu adalah tanda dari Glenn bahwa dia masih hidup. Maggie sangat senang melihatnya.
Ia lari mendekati Rick. Namun tiba-tiba menara yang dulu tertabrak kontainer roboh dan menghancurkan pagar Alexandria. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 8. Episode ini dimulai dengan diperlihatkannya kehidupan Sam yang masih mengalami trauma. Setiap hari dia hanya berada di kamar saja. Dia melakukan semua aktivitasnya di dalam kamar. Dan film pun baru dimulai. Terlihat menara Alexandria roboh dan menghancurkan dinding penghalang. Hal itu menyebabkan ribuan zombie masuk ke dalam Alexandria. Rick yang berada di sana lalu menyuruh semua orang untuk masuk ke dalam rumahnya. Rick menembaki zombie-zombie itu untuk memperlambat mereka. Tiba-tiba Diana datang dan menyuruhnya untuk mundur. Semua orang panik, mereka berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing. Saat itu Rick dan Diana masih berada di luar. Tiba-tiba Diana diserang zombie dan terjatuh. Kaki dan perutnya terluka. Rick kemudian membantu Diana menjauh dari tempat itu. Tak jauh dari sana terlihat Maggie sedikit kewalahan menghadapi zombie. Ia lalu berusaha menyelamatkan diri. Alhamdulillah usahanya berhasil. Di saat yang sama terlihat Eugene sedang bersembunyi. Tiba-tiba dia mendengar suara orang memanggil Rick dari walkie-talkie. Ia lalu mengambilnya. Beberapa zombie mendekatinya. Eugene ketakutan. Ia menjawab walkie-talkie itu dengan meminta tolong. Untung ada Tara dan Rosita yang datang menyelamatkannya. Mereka lalu berlari masuk ke dalam rumah. Di sisi lain terlihat Rick dan Diana. Saat mereka hendak menyelamatkan diri, tiba-tiba Gabriel, Mason, dan Carl beserta Ron datang bergabung. Saat di pertengahan jalan mereka terjebak di dalam kepungan zombie. Untung Jesse datang dan menembaki zombie-zombie itu agar mereka bisa berlari masuk ke dalam rumahnya. Jesse juga memberitahu bahwa Judith bersamanya. Di sisi lain terlihat dari kejauhan Glenn dan Enid melihat kondisi Alexandria. Dinding sebelah timur Alexandria sudah dipenuhi oleh zombie. Glenn lalu mengajak Enid untuk masuk melalui dinding sebelah barat. Glenn tahu apa yang dipikirkan Enid. Hanya karena menara runtuh bukan berarti bahwa mereka semua sudah mati. Namun Enid ragu tentang hal itu. Glenn meyakinkannya, namun usaha Glenn sepertinya sia-sia. Akhirnya ia tidak mau memaksanya lagi. Glenn lalu mengingatkan Enid walaupun Enid pergi dan berusaha melupakan Alexandria. Dalam hati kecilnya pasti ia akan tetap merasakan kehilangan. Bahkan saat mereka juga pergi. Rick membawa Diana ke kamar Sam. Terlihat Sam ketakutan melihat orang-orang panik. Ibunya berusaha menenangkannya. Scene beralih di dalam rumahnya. Morgan ingin memeriksa luka Carol. Namun Carol menolaknya. Morgan tahu bahwa Carol tidak mudah percaya kepada orang lain. Carol lalu berkata bahwa memang dia tidak percaya kepada Morgan. Namun ia tidak pernah berpikir bahwa Morgan telah berbohong. Dari jendela, Morgan melihat zombie sudah memenuhi jalanan di Alexandria. Di tempat lain, Dennis terjebak bersama tahanan Morgan. Dia kepikiran akan beberapa pasiennya. Tidak seharusnya Dennis berada di tempat itu. Dennis bertanya kepada orang itu kenapa ia membunuh orang. Orang itu menjawab bahwa mereka dibunuh untuk dibebaskan dari penderitaan dan mereka akan mengambil barang yang tersisa untuk bertahan hidup. Ternyata orang itu menderita luka infeksi. Dia yakin bahwa luka itu tidak akan membunuhnya. Namun ia yakin bahwa suatu saat ia akan mati. Mendengar perkataan orang itu, Dennis lalu berkata bahwa dia bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Dennis lalu melihat lukanya. Kembali ke rumah Jesse, Rick menanyakan kondisi luka Diana yang sedang diperiksa oleh Mason. Mason sudah mengobati luka di kakinya, namun luka di perut Diana sangatlah parah. Luka tersebut karena gigitan zombie. Rick lalu pergi menemui Jesse. Rick berkata bahwa Diana tidak akan bisa bertahan.
Rick lalu mengutarakan rencananya. Zombie itu selalu bergerombol dan setelah itu mereka akan pindah ke satu tempat. Saat itu terjadi, Rick akan pergi ke gudang senjata untuk mengusir zombie itu pergi. Ia akan menggunakan tembakan suar. Sedangkan di kamar Sam, Mason mengatakan pada Diana bahwa ia sudah melihat peta yang dibuat oleh Diana. Mason yakin bahwa itu akan berhasil menyelamatkan Alexandria, walaupun dalam kondisi seperti sekarang ini. Tak jauh dari sana, Carl mendatangi Ron yang sedang bersedih atas kematian ini. Ia juga takut, karena mereka semua akan mati. Padahal Enid masih hidup. Carl pun mencoba menenangkannya. Carl yakin bahwa ayahnya bisa menangani masalah ini. Namun Ron malah mengatakan bahwa Rick hanya akan membuat banyak orang tewas. Rick adalah seorang pembunuh. Carl lalu menjawab bahwa ayahnya Ron juga pembunuh. Tadi disangka Ron mengunci pintu ruangan itu. Carl pun menyerang Ron, mereka pun berkelahi. Naasnya pukulan Ron mengenai kaca yang memancing kedatangan para zombie. Mendengar keributan itu, Rick dan Jesse mendatangi mereka. Namun pintu dalam keadaan terkunci. Rick pun membuka paksa pintu itu dengan sebuah kapak. Akhirnya mereka berhasil diselamatkan. Namun segerombolan zombie sudah masuk ke dalam rumah mereka. Rick dan yang lainnya berusaha menahan pintu dan menaruh barang-barang untuk menahan mereka. Rick ingin agar mereka tetap tenang agar para zombie yang lain tidak terpancing untuk datang ke sana. Rick bertanya pada Carl tentang apa yang telah terjadi. Carl berbohong kepada ayahnya. Saat itu mereka sedang mencari sesuatu dan tanpa sengaja mereka menjatuhkan raknya. Lalu Ron berteriak karena melihat zombie sudah mulai masuk ke sana. Mendengar jawaban itu, Ron mengajak Carl ke kamar ibunya. Dia beralasan butuh 2 orang ambil sofa untuk mengganjal pintu. Sampainya di kamar, Carl lalu meminta pistol yang dimiliki Ron. Ron pun memberikannya. Ia juga meminta maaf kepada Carl. Carl lalu menjelaskan bahwa memang benar Rick membunuh ayah Ron. Hal itu ia lakukan karena ayah Ron adalah begundal. Ron terdiam mendengarnya. Di saat mereka butuh suasana tenang, tiba-tiba Judith menangis. Rick segera pergi untuk menanganinya. Saat melintasi kamar di mana Diana berada, kamar itu telah kosong. Ternyata Diana berada di kamar Judith. Rick mengeluarkan kapaknya. Dikira Diana sudah berubah menjadi zombie. Untung Diana berteriak. Dia mengatakan bahwa dia masih manusia. Ia hanya ingin melihat Judith untuk terakhir kalinya. Diana lalu menyerahkan penduduk Alexandria kepada Rick. Dia juga menitipkan pesan untuk Spencer dan Maggie. Diana meminta kepada Rick untuk melindungi mereka seperti Rick melindungi kelompoknya. Tiba-tiba terdengar suara orang memanggil Rick. Rick pun turun. Di sisi lain terlihat Tara, Rosita, dan Eugene sedang bersembunyi di dalam sebuah rumah. Rosita berpikir bahwa Abraham mungkin sudah meninggal, namun Tara membantahnya. Ia yakin bahwa saat ini Abraham masih hidup dan Alexandria pun belum berakhir. Mereka lalu masuk ke dalam sebuah ruangan untuk melihat keadaan di luar. Kembali pada Morgan dan Carol. Morgan melihat Carol memejamkan matanya. Dia khawatir kepada Carol. Namun saat ditanya, ternyata Carol hanya ingin mengistirahatkan matanya. Morgan lalu meninggalkannya. Saat Morgan kembali, ia terkejut karena Carol menghilang. Morgan mencarinya. Tiba-tiba Carol mendorong Morgan. Di tempat lain, terlihat di rumah Jesse, zombie yang datang semakin banyak. Pintu tidak kuat lagi menahannya. Akhirnya pintu jebol, banyak zombie yang masuk ke dalam. Dengan pedangnya Mason menghalau para zombie. Mason menyuruh mereka untuk naik ke lantai 2. Rick menutup tangga dengan sofa. Rick lalu membunuh 2 zombie, sepertinya dia merencanakan sesuatu. Kembali pada Carol. Ternyata Carol pergi ke ruang tahanan Morgan. Ia bermaksud untuk membunuh orang yang disembunyikan oleh Morgan.
Namun belum sempat hal itu ia lakukan, Morgan datang dan menghalangi Carol. Ia meminta agar Carol tidak membunuhnya. Di saat yang sama, Rick menyuruh Carl berjaga di tangga, sedangkan ia membawa mayat zombie masuk ke dalam kamar. Ia juga menyuruh orang mencari spray. Ternyata Rick akan menutupi tubuh mereka dengan darah zombie untuk berkamuflase dengan mereka. Mereka akan pergi ke gudang senjata. Sekilas diperlihatkan Carol dan Morgan masih berdebat. Mereka berbeda pendapat tentang cara menangani musuh. Kembali lagi ke rumah Jesse. Mason menemui Diana dan mengatakan para zombie mulai masuk ke rumah orang-orang dan mereka akan pergi. Ia mengajak Diana, namun Diana memilih untuk tetap tinggal karena kondisi sudah tidak memungkinkan. Ia akan bunuh diri jika zombie sudah mendekatinya. Diana lalu menyuruh Mason pergi karena orang-orang membutuhkannya. Di ruangan yang lain, semua orang sudah mulai melumuri badan dan pakaian mereka dengan darah dan organ dalam para zombie. Jesse juga meyakinkan Sam untuk melakukan hal yang sama seperti mereka. Kembali pada Carol dan Morgan. Akhirnya Carol memutuskan untuk membunuh Morgan dan juga tawanannya. Hal itu Carol lakukan karena ia tidak mau orang lain mati karena mereka. Tiba-tiba tahanan itu berkata bahwa mereka semua akan mati karena mereka tidak pantas ada di sana. Tiba-tiba Morgan memukul pisau Carol hingga terpental. Mereka pun berkelahi. Singkat cerita, Carol dapat dikalahkan oleh Morgan. Ia pingsan. Dan tak disangka dari belakang, tawanan itu memukul Morgan hingga pingsan dan mengancam Dennis. Ia lalu melepaskan ikatan tangannya. Dennis memohon agar dia tidak membunuh Carol dan Morgan yang sudah pingsan. Namun orang itu malah menodongkan pisaunya dan membuat Dennis ketakutan. Tiba-tiba Tara, Eugene, dan Rosita datang. Tahanan itu langsung menyandra Dennis. Ia lalu menyuruh mereka untuk memberikan senjatanya. Kemudian dia keluar dengan membawa Dennis. Rick dan yang lainnya perlahan-lahan menuruni tangga. Mereka melewati kerumunan zombie. Di saat yang sama, Glenn dan Enid naik ke pohon untuk mengintip kondisi dalam Alexandria. Ia melihat Maggie terjebak di suatu tempat, di mana di bawahnya banyak sekali zombie. Di sisi lain, terlihat Diana sudah bersiap menembak lehernya dengan menggunakan pistol. Namun ia berubah pikiran, ia malah keluar menembaki para zombie. Rick dan kawan-kawan berhasil berbaur dengan para zombie. Sejenak mereka melihat kondisi Alexandria yang sudah dipenuhi dengan zombie. Mereka saling berpegangan. Tiba-tiba Sam memanggil ibunya. Dan film pun bersambung.